Halo Jefflers, kembali lagi dengan saya, Kak Cica. Tadi di video pertama, Jefflers sudah menuliskan alasan bermain media sosial dan platform pilihan Jefflers. Di video kedua, Jefflers sudah menentukan citra diri yang ingin dibangun. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips-tipsnya nih. Sudah mulai memasuki materi inti how to post your idea on social media. Nah, dalam video ini saya akan lebih banyak bercerita tentang mengoptimalisasi Instagram sebagai platform media sosial pilihan Jefflers. Nah, Jefflers, dalam video ini saya akan lebih banyak bercerita tentang penggunaan Instagram untuk mengoptimalisasi media sosial pilihanmu. Di Instagram sendiri ada beberapa fitur yang dapat kamu gunakan. Yang pertama ada feed, yang kedua ada Instagram Story, kemudian ada Instagram Live, Instagram TV, dan juga Instagram memiliki Instagram Analytic Reports. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah feed. Feed ini bisa dianggap sebagai tampilan terdepan dari citra yang sedang kamu bangun atau konten yang kamu unggah. Jadi ini harus semenarik mungkin supaya audiens juga bisa tertarik nih untuk follow account kamu. Karena kalau ide kita bagus tapi tidak ada yang membaca, sayang kan? Jadi feed harus menarik. Cara dianggapnya feed itu menarik adalah menarik secara visual maupun isi. Nah, isi bagaimana yang menarik kita bahas di video berikutnya. Sekarang saya meminta kamu untuk menuliskan dan mengobservasi media sosial kamu. Kira-kira apa ya yang perlu diperbaiki dari media sosial kamu? Apakah visualnya? Apakah kontennya? Atau bahkan belum ada kontennya sama sekali? Jika itu permasalahannya, maka sekarang saatnya yang tepat buat kamu untuk melakukan self-assessment. Mau dibawa kemana ya media sosial pilihanmu ini? Jangan lupa tuliskan ya. Selengkap-lengkapnya agar kamu juga bisa melihat mau dibawa kemana media sosial dan apakah kamu akan mencapai tujuanmu dalam memanfaatkan dan optimalisasi media sosial ini. Nah, berikutnya adalah Instagram Story. Di Instagram Story ini kamu bisa membangun kedekatan lebih dengan audiens atau followers kamu dengan cara menggunakan fitur-fitur yang ada di Instagram Story. Contohnya ada fitur quiz, polling, lalu ask me question, ada juga penggunaan filter yang lucu-lucu, atau apapun itu pilihannya. Jadikan Instagram Story ini adalah menjadi sebuah tools yang dapat menjembatani ide-ide yang sudah ada dalam konten kamu, konten dalam feed ya. Jadi yang kamu lakukan di Instagram Story itu akan memperkuat citra yang telah kamu bangun dan juga konten yang kamu berikan secara lebih menarik secara visual dan juga bercerita. Lalu ada juga Instagram Live dan Instagram TV yang pastinya mungkin sudah kamu familiar juga ya semasa pandemi ini. Kayaknya sangat menarik diikuti banyak bahasan di Instagram Live para content creator maupun public figure. Nah, kamu juga bisa mengoptimalisasi penggunaan Instagram TV dan Instagram Live ini untuk kebutuhan kamu dalam menyajikan konten-konten atau ide-ide kamu yang akan kamu post di feed maupun di Instastory. Jadi fungsinya si Instagram Live ataupun Instagram TV untuk mengaktifasi lanjutan dari ide yang sudah ada garis besarnya di feed dan story kamu. Selepas dari itu, jika kamu serius memanfaatkan Instagram yang dapat menunjang bisnis kamu atau juga menunjang pertumbuhan komunitasmu atau mengaktualisasi diri kamu, either kamu sebagai content creator atau apapun itu, kamu juga bisa menggunakan Instagram Tools for Business. Jadi kamu bisa switch ke account bisnis dari personal dan kamu juga bisa mendapatkan Instagram Analytics yang akan membantumu untuk melihat audiensmu tertarik pada postingan yang mana ya, atau jam berapa mereka aktif, atau siapa sih sebenarnya audiens kamu? Kalau mereka kebanyakan laki-laki, usia berapa? Atau kalau kebanyakan perempuan, usia berapa range-nya? Dan di jam-jam berapa mereka akan aktif menggunakan Instagram sebagai preferensi media sosial mereka. Jadi, manfaatkan fitur-fitur ini untuk dapat membantu kamu menciptakan konten dan mencapai audiens kamu dengan tepat. Dengan demikian, konten yang akan kamu bangun juga akan bermanfaat. Nah, sekarang kita sudah sampai di pembahasan inti, yaitu how to post your idea on social media. Yang paling pertama nih, mungkin kalian sudah agak bosan juga kali ya mendengar konten. Tapi konten itu adalah inti dari pemanfaatan media sosial. Jadi mau nggak mau kita harus bisa memanfaatkan ini dengan cara yang lebih baik. Nah, untuk dapat mendeliver idea kamu dalam media sosial, maka setidak-tidaknya dibutuhkan dua hal. Yang pertama, storytelling. Storytelling itu sangat penting sih. Kita sebagai manusia kan suka sekali ya mendengar cerita. Dengan mendengarkan cerita, pengalaman orang lain, atau pengalaman dirimu yang kamu bagikan, orang akan merasa lebih relate. Dalam artian mereka tidak merasa diceramahi. Nah,
cara kamu meramu storytelling ini membutuhkan keterampilan khusus, yaitu keterampilan literasi. Makanya tadi di awal saya sudah sampaikan, untuk bermain media sosial dengan baik, kamu juga harus mendapatkan informasi-informasi dari distribution channel yang juga tepat. Nah, perihal itu dari podcast, atau dari YouTube, atau dari membaca, hal-hal ini akan membuat kamu bisa lebih meramu storytelling kamu dengan lebih baik. Selain narasi dalam bentuk teks, ada namanya visual storytelling. Akun berikut dari Diani Afsari itu sangat bagus dalam menyampaikan sebuah konten atau message yang sangat penting. Jadi di situ dia menggambar, walaupun narasinya sangat pendek atau teksnya sangat pendek, tapi itu sangat mengena. Karena apa? Karena ilustrasinya pun sudah berbicara. Jadi jika kamu memiliki visual yang sudah menarik atau melengkapi narasi kamu, sebenarnya kamu tidak perlu berpanjang-panjang dalam menyampaikan gagasan kamu pada badan caption. Seperti itulah kira-kira bayangannya. Visual assets ini dapat kamu dapatkan secara cuma-cuma di berbagai platform. Contoh yang bisa kamu gunakan untuk melengkapi visual narasi kamu adalah dengan menggunakan aplikasi bernama Canva. Mungkin di sini Jefflers juga sudah pada familiar ya dengan Canva. Di Canva ini tersedia banyak sekali templates yang dapat menunjang kebutuhan kamu dalam menyampaikan ide di media sosial pilihanmu. Mau itu buat Instagram, mau itu untuk banner blog, mau itu untuk Twitter atau Facebook atau website, semua ada di sana. Di situ juga ada buat promosi branding kamu atau apapun yang dapat melengkapi konten kamu di media sosial. Tahapan menulis konten dan mengubah ide dengan penyajian yang menarik. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah menuliskan ide besar dari yang ingin kamu sampaikan. Ketika kamu sudah menuliskan ide besar, maka kamu tulis key points-nya. Hal-hal apa yang harus ada dalam narasi atau visual yang kamu akan sajikan dalam konten kamu. Yang kedua adalah gunakan bahasa yang tepat. Walaupun kamu tidak berbicara secara formal kepada audiens kamu, upayakan selalu menggunakan puebi atau kata bahasa yang tepat. Jadi jangan tulis singkat-singkat ya, jangan pakai YG atau tersebut, nggak usah pakai TSB. Dengan kamu menuliskan dengan benar, itu akan menambah daya tarik dan kredibilitas kamu dalam membangun konten. Yang berikutnya, kamu gunakan caption dengan intensi. Jika kamu kebingungan harus mulai dari mana, kamu bisa mengambil quotes atau kutipan dari tokoh yang terkenal. Tapi kamu harus tahu ya dia siapa supaya juga sesuai dengan badan caption kamu. Sesuai dengan caption, kemudian kamu bisa menyambungkan ke narasi mengenai apa yang kamu bahas dari konten tersebut yang sudah dilengkapi dengan visual yang mendukung. Nah, setelah bikin caption dengan intensi yang baik dan sesuai dengan isi konten kamu atau narasi kamu, upayakan ada storytelling di dalamnya. Balik lagi ya ke storytelling. Kalau kamu penasaran maksudnya Kak Cica apa sih storytelling itu, kamu bisa lihat akun-akun berikut ini untuk menjadikan inspirasi kamu dalam menulis caption atau narasi yang baik. Contohnya akun Amrazing, Lucidale, atau Andra Alodita. Itu sangat baik sekali dalam meramu sebuah ide menjadi cerita yang relevan dengan audiens mereka. Yang terakhir, balik lagi juga, kasih visual yang menarik. Dan selain Canva, ada banyak sekali kok platform-platform yang bisa kamu dapatkan foto secara gratis. Tapi kalau kamu tidak yakin sumber fotomu, selalu sertakan kredit ya. Jangan pernah mengambil foto dan mengunggahnya dalam media sosial kamu, di mana kamu tidak tahu keabsahan atau copyright dari foto tersebut. Jadi apapun yang kamu ambil dari luar media sosial kamu, di luar hak paten kamu, cantumkan kredit di mana kamu mengambilnya dan siapa yang mengambil atau membuat visual tersebut. Nah, terakhir nih, setelah tadi sudah bikin konten, udah bikin visual yang bagus, gimana caranya audiens kamu mau berinteraksi dengan kamu? Kamu bisa melakukan 7 hal berikut ini ya dalam menggait interaksi dengan audiens. Yang pertama adalah tanya audiens kamu pendapat mereka bagaimana. Contoh, misalkan saya jalan-jalan ke Tahura nih, Taman Hutan Raya. Di sana saya lakukan piknik, lalu saya foto, saya unggah, lalu saya berikan caption yang bagus. Di akhir caption, saya biasanya akan menanyakan, kalau kamu suka piknik di daerah mana? Nah, interaksi seperti ini akan memancing audiens kamu untuk ikut komen. Dan komen mereka itu akan satu sama lain, dengan user lain pun akan terjadi dialog atau komunikasi. Yang kedua, sajikan video tutorial. Video tutorial seperti apa? Ya, apa saja. Kadang-kadang orang membagikan hal-hal receh. Misalkan, cara memarut keju, lalu menyimpannya di kulkas. Itu mungkin hanya membutuhkan 30 detik. Tapi itu bisa jadi sebuah ide yang menarik jika kamu mengunggahnya di story. Mungkin ada orang-orang yang kepikiran harus naruh batang keju diparut dan ditaruh di kulkas. Itu bisa menjadi sebuah ide jika kamu memang suka memasak contohnya. Jadi video tutorial adalah salah satu contoh postingan yang bisa kamu lakukan. Yang ketiga, jenis postingan seperti behind the scenes.
Kita suka sekali mau mengunggah, tapi kadang-kadang ketika kita mengunggah untuk foto yang bagus tuh ada kan di bagian belakangnya harus seperti apa. Contoh account dari Namirah, ini sangat menarik sekali. Yang keempat ada Ask Me Anything. Seperti tadi saya bilang di Instagram Story ada fitur ini. Kadang-kadang orang memfollow kita tapi tidak kenal atau ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan gaya hidup atau misalkan hal-hal lainnya, misalkan beli bajunya di mana atau misalkan Kak kalau mau jadi volunteer bagaimana atau ingin terlibat dalam mini project yang kamu bikin, kamu bisa taruh itu di Ask Me Anything. Ada Instagram Story. Kemudian ada foto before after. Misalkan kamu suka sekali melakukan gardening. Sekarang kan semua orang melakukan gardening ya, menanam tanaman. Mungkin yang tadinya lahannya berantakan, lalu kamu unggah ada before dan afternya. Setelah sekian bulan ternyata lahan yang berantakan itu sekarang sudah dipenuhi oleh sayur-sayur yang menarik dan bisa kamu jadikan cerita tersendiri. Selain itu ada juga show mistakes. Artinya apa? Kita semua kan tidak luput dari kesalahan. Kalau kamu bikin sesuatu yang tampak menarik nih, bikin kue, wow bagus sekali visualnya, kamu kasih resepnya. Tapi ternyata di bagian akhir, guys, tapi ini sebenarnya rasanya nggak enak. Ternyata aku lupa loh masukin gula, jadi rasanya pahit. Nah hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang membuat kita sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan. Dan orang-orang suka loh jika kita menunjukkan hal-hal yang tidak mesti selalu sempurna. Kemudian yang terakhir ada juga cross post dari media sosial lain. Sekarang ini orang-orang banyak menampilkan tweet mereka dari Twitter, mereka screen cap lalu mereka posting di Instagram. Itu pun juga sudah menarik jika memang kontennya menarik. Nah, kamu sudah membuat konten yang menarik, sekarang kamu juga bisa mengunduh aplikasi yang menunjang tampilan visualmu agar lebih menarik. Contoh aplikasi yang bisa kamu unduh adalah Video Show, VSCO, ada Canva, Boomerang, ataupun Snapseed. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi itu tergantung preferensi kamu ya, mau dalam bentuk foto, atau video, atau story. Jadi, coba cari aplikasi yang kamu anggap bisa mempermudah hidupmu dalam menciptakan konten. Dan ingat, jangan hanya diinstal atau diunduh saja ya, kamu harus mempelajari, membaca tutorialnya, atau menyimak tutorialnya via YouTube misalkan. Itulah. Oke Jefflers, terima kasih sudah menyimak video tutorial How to Post Your Idea on Social Media. Semoga bisa membantumu untuk mengoptimalisasi ide-ide kamu dan dituangkan dalam konten di media sosial. Jangan lupa untuk selalu bersenang-senang dan juga sukses dalam berkarya. Bye-bye!